Gak gampang berubah karakter kita. Udah kebiasaan kita bawa dari dulu. Tapi sejak kita ikut Tuhan, kita belajar berubah. Berubah agar kita tuh bisa menjadi orang yang baik gitu. Nah, dari situ sampai sekarang emosi saya tuh bisa dikontrol. Sekarang bisa dikontrol. Kalau misalkan ada yang senggol, ya udahlah maafin. Mau kena senggol ya udah biarin gitu. Nah, itu yang saya katakan, kita harus merubah diri kita dulu. Kalau kita sudah bisa merubah diri kita, maka berkat-berkat itu akan datang pada kita. Saya 2010 keluar dari sekolah kehidupan, nggak punya apa-apa, nol sama sekali. Orang tua saya orang ada, tapi saya bilang jangan bantu saya, biar saya cari sendiri. Saya mau kemana pun saya cari sendiri. Saya bilang. Jangan bantu saya sama sekali. Nah, luar biasanya istri saya ini orang yang luar biasa Tuhan kirim kepada saya. Kalau tanpa dia, mungkin saya nggak bisa jadi seperti sekarang. Mungkin saya sudah mati, mungkin saya sudah ditembak polisi, atau mungkin saya sudah dibacok orang. Tanpa istri saya nggak bakal bisa berubah. Kenapa? Dia itu luar biasa. Pengorbanannya buat saya itu luar biasa. Bayangin aja, saya nih lagi berhubungan intim sama wanita lain, dia ngeliat masih mau sama saya. Bukan sekali dua kali, 8 kali dia ngeliat saya sama wanita lain berhubungan intim, dia ngeliat langsung masih mau nungguin saya di penjara. Saya keluar, jemput saya di penjara. Orang pertama yang jemput saya itu dia. Benar-benar nungguin saya di depan portir depan. Orang yang bikin saya bilang, udah lu nggak usah cari kerja, gua kasih motor, STNK lu pegang, sehari 100.000. Lu pelayanan aja, nggak usah kerja, gua yang tanggung. Itu istri saya. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan nggak kasih saya seorang wanita seperti ini, saya sudah mati. Di dalam pun saya masih bohongin dia. Saya masih jual narkoba, saya masih di bandar di dalam. Gitu. Jadi saya tuh benar-benar menipu seorang wanita yang luar biasa. Akhirnya saya menikah, saya dikaruniai anak. Dan situ Tuhan tuh berkati saya. Saya bergabung di Full Gospel tahun 2017. Awal mula saya gabung di Full Gospel itu saya udah ya gitu, dari kesaksian tuh bener. Kita datang ke komunitas nggak punya apa-apa, yang lagi jatuh-jatuhnya, yang benar-benar lagi orang bilang mau punya, nggak guna punya orang. Nah saya datang tuh ngoyong. Nah saya datang tuh sebagai supir taksi online. Taksi online dong saya punya benar-benar punya harta, tinggal satu doang mobil sama apartemen yang Tuhan kasih buat saya. Saya 2012 saya buka Tanah Abang. Saya main Tanah Abang dulu 2012. Kongsian sama temen. Wah, baksit. 2013 beli rumah. Beli mobil. Semua udah ada. 2014 makin anak. 2015 saya dimakan sama teman saya sendiri. Partner saya. Saya di Cia. Jadi dia pergi, dia meninggalkan utang 2M. Di situ saya harus bayar. Saya harus nyicil, saya harus dibawa ke kantor polisi. Saya bilang kalau bapak ibu mau bikin perkara, bikin aja, saya masuk. Tapi saya nggak bakal bayar, saya bilang. Karena saya pikir masuk penjara gue udah pernah. Kalau lu mau bikin perkara, BAP ya udah, gue masuk berarti gue lepas tangan, nggak mau bayar. Nah, di situ waktu saya ngomong begitu, ibu bapak itu bilang nggak usah, kita jangan bikin dia perkara, kita kasih dia waktu 3 bulan. Dalam 3 bulan saya jual rumah, saya jual mobil, semua saya jual. Saya untuk melunasi orang ini. Sisa-sisa itu saya beli mobil. Saya pikir saya nggak mau rigid, saya benar-benar beli cash. Biar apa? Biar nggak pusing cicilan dan nggak punya apa-apa. Sisa duit 85 juta. Saya cuma bilang sama Tuhan, saya punya mobil sekarang. Saya bisa kerja taksi online. Karena waktu 2015 taksi online itu booming. Uber udah booming itu, Uber. Pertama masuk ini Uber. Nah, saya bilang Tuhan, tolong saya dong. Saya nggak punya tempat tinggal. Malu kalau tinggal di mertua. Karena dulu waktu saya melamar istri saya cuma dibilang gini sama mertua saya, buktiin kamu bisa jadi orang, maka saya akan kasih anak saya buat kamu. Nah, situ saya ingat selalu omongan orang tua saya. Dan setiap saya melayani Tuhan, mertua saya bilang gini tuh,
lu kerja hanya melayani Tuhan. Bisa gak sanggup nafkahi anak gua? Waktu saya punya anak pertama, mertua saya tuh selalu ngomong, bisa gak lu bisa beli susu gak dari pelayananmu? Saya selalu diejek-ejek untuk melayani Tuhan tuh selalu diejek. Cuma saya nggak balas dengan kata-kata saya, tapi saya balas dengan perbuatan saya. Saya tunjukin bahwa saya bisa berubah. Saya tunjukin bahwa Tuhan yang saya layani itu luar biasa. Saya tunjukin bahwa Tuhan Yesus kita itu sangat luar biasa. Nggak bakal bohong dengan janji-janjinya dia. Nah, saya setia. Walaupun saya kadang makan pakai kecap, pakai sambal, itu saya pernah ngerasain sama istri saya. Jadi saya berjalan bersama Tuhan itu, saya ikuti jalur Tuhan. Dulu kalau saya balik ke dunia malam, 3 hari mungkin saya gampang buat cari 600 juta, 700 juta tuh 3 hari gampang. Tapi kenapa saya mau balik? Karena saya pikir apa yang saya dapat dari Tuhan, mata, mulut, tangan, kaki, saya bisa dapat semua yang baru, itu karena Tuhan. Kalau saya untuk mengkhianati Tuhan lagi, berarti saya orang bodoh. Orang bodoh yang benar-benar bodoh, lebih dari bodoh lagi. Gitu. Jadi singkat cerita, saya datang ke Full Gospel, ikut bergabung di Full Gospel waktu itu Season City, Champion Season City. Ya kan, saya bangga. Wah, punya teman-teman komunitas yang luar biasa. Anak-anak jiwa-jiwa muda yang menurut saya dulu waktu saya masuk sama mereka itu pengusaha-pengusaha muda. Bangga saya punya teman komunitas yang luar biasa dan orang-orangnya luar biasa. 3 minggu saya ditunjuk jadi PC. Bayangin 3 minggu nih gabung ditunjuk jadi PC. Saya pikir wah, saya disupport sama teman-teman nih luar biasa nih jadi PC. Bangga banget, asli. Setelah itu minggu pertama mereka datang support, wah seru. Minggu kedua datang, minggu ketiga datang, minggu keempat hilang semua. Lecture apa? Angkat Pak, pengangkatan. Oh, angkatan. Lecture kan hilang. Waktu saya datang ke chapter, saya doang sendiri. Wih, saya hubungin, nggak ada yang mau angkat sama sekali. Saya bilang, saya WA, bro, kok nggak datang chapter? Wah sorry ya, nggak bisa. Bayangin, satu grup isinya waktu itu 18 orang, 17-17nya ngomongnya sama, nggak bisa datang. Waduh, saya pikir wah kenapa nih? Oke lah, nggak apa-apa. Saya pikir emang mereka nggak bisa. Minggu depannya, ini seminggu sekali loh. Dulu seminggu sekali chapter. Minggu depannya lagi saya datang, saya sendiri lagi. Kalau di Royal Jet itu ada MC-nya. Mau sendiri tetap harus pesan. Oh iya. Ada MC-nya. MC itu minimum charge. Bukan master of ceremony. Minggu depan saya akan ngomong sama Ardi saya. Waktu itu Ardi saya itu teman-teman mereka juga. Saya bilang, bro, kalau secara manusia gue sakit hati. Saya bilang gitu. Saya peperan. Secara manusia gue sakit hati. Gue tahu, gue ditinggalin pesawat atau kapal yang baru dibangun, tiba-tiba barang-barangnya diambilin. Saya bilang, gue tenggelam. Saya bilang gitu, gue sakit hati. Tapi karena gue tahu ini pekerjaan Tuhan, ini lalangan Tuhan, gue gak bakal mau marah sama mereka. Saya bilang gitu sama teman saya, sama artis saya. Jadi tolong bro, kalau minggu depan lu Ardi nggak datang, gue angkat kaki. Artinya waktu itu Dison. Artinya waktu itu saya dison. Tapi gua nggak marah. Bilang aja Apin. Saya bilang minggu depan kalau lu nggak datang sama Viret, gue angkat kaki. Gue nggak mau kenal lagi namanya Full Gospel. Saya bilang gitu. Oke bro, datang. Minggu depan bener, saya bertiga doang. Ardi, Viret, saya. besok lah besok. Si orang Greenlight juga. Kira-kira siapa ya namanya? Aduh saya lupa namanya. Jerry. Oh, Gary. Ya, akhirnya kita berjalan tuh bertiga. Saya cuma bilang sama Tuhan, saya percaya nih. Saya bisa bawa jiwa. Saya bilang, kalau ada 2 orang ini yang menemani saya semangat, saya bilang.
Saya cuma bilang sama Tuhan begitu. Berjalan waktu, Season City, saya kalau chapter Senin nih, saya tarik online pagi-pagi saya bilang, Tuhan, malam saya chapter butuh 800.000 Tuhan buat bayar. Saya cuma doa sama Tuhan begitu. Jadi tolong saya Tuhan, saya dapat customer yang jauh-jauh, saya dapat bonus dari trip. Kalau dulu kan ada trip-tripnya dapat bonus berapa, trip-tripnya udah. Nah, sejak saya doa begitu, chapter saya nggak pernah bawa duit kurang dari 700.000 Amin. untuk nombok. Bukan Ngomong dong dari tadi. Iya, kenapa? Kita kalau kita bayar, misalkan bayar, selalu pesannya ikan. Saya selalu pesen ikan. Lagu banget dulu karena dari chapter dulu bilang gini, kalau di sini harus selalu pesan ikan. Jadi saya dengar, oh iya harus pesan ikan. Paling mahal Ikan. Pesan. Jadi kalau saya sekali bayar tuh paling kecil tuh 800 berapa. Kalau misalkan pesan kan harus pesan 5 menu. Itu 800 berapa atau 900 berapa, 1 juta berapa gitu. Nah saya tuh selalu nombok. Selama 1 tahun di Raja. Saya jalani. Pindah ke Season City lantai 4 ya. Empat. Saya kira lebih murah. Sama aja. Tapi saya sudah bawa jiwa situ. Waktu saya pindah ke Sun, saya sudah bawa jiwa 4 orang. Benar, saya sudah bawa jiwa 4 orang. Pindah ke itu Grogol. Nah dari situ, bawa 3 bulan saya pindah lagi deh. Saya pindah ke Grogol, Muarti. Nah di situ Ingat. nggak nombok, selalu plus. Kas berjalan, akhirnya kas ada isi. Dari situ kas keisi tuh. Sampai sekarang saya pindahkan estafet saya ke orang baru. Orang baru itu nggak takut, karena kasnya ada. Dia bilang, kalau kasnya nggak ada plus, atau kasnya nggak ada min, mau nggak ada pegang isi? Takut dia begini takut. Tapi karena konsep kita di Gospel itu kan harus berjalan kasnya. Nah saya baik belajar. Saya dulu waktu ikut leader fellowship Pak Roni Sukanto waktu itu yang lagi bawa saya ingat sekali dia bilang, kalau lu ditunjuk JPC, lu nggak diberkati, lu cari gua. Dia khotbah begitu. Kalau kalian ditunjuk JPC, kalian nggak diberkati, kalian cari saya. Saya duduk, saya dengerin aja. Masa sih ditunjuk jadi PC? Begitu. Benar, khotbahnya begitu dia. Nah ini saya korban dan merasakan semua omongannya. Setelah saya terima jadi PC, saya setia dalam full gospel. Saya menabur. Di tahun 2020, pas COVID, Tuhan tuh benar-benar limpahin semua berkat-berkat buat saya. Di tahun 2020 saya dapat CRV. Berarti itu. 500 juta lah. Lumayan ya. Duluan. Nomboknya berarti jadinya. Hah? Nombok sama dapat CRV ketutup. Nombok lokal. Benar, saya dapat CRV dari Tuhan. Saya nggak tahu tiba-tiba ada kirimin CRV buat saya. Bukan saya kan baru. Itu bukan Tuhan. Kita tuh bukan siapa-siapa. 2021 ya, mau masuk 2021, istri saya bisa buka PT baru. Yang ini siapa nggak tahu Bu? Sampai sekarang. Ah serius? Iya. Udah PKB atau tahu? Udah buka aja lah. Udah lah, bagus udah. Kasih tahu lah bagus. Nah, di 2021 ini ya, sebenarnya PT ini di tahun 2020 akhir. Waktu COVID istri saya bilang, gue capek nih kerja sama temen lu nih. Saya punya teman yang mungkin kalau ke mall-mall tahu ya pork chop chicken. Nah itu punya teman saya. Istri saya tuh sebagai keuangannya, megang keuangannya, capek kerja sama dia. Jadi gaji yang khususnya 3 orang bikin ke istri saya semua. Jadi istri saya kerjaan semua. Dia bilang, aduh gue capek kerja sama temen lu, bisa gak keluar resign? Nah di situ saya pikir, aduh COVID lagi, udah COVID, gimana ya? Saya cuma bilang masih kan sabar, kita doa dulu sama Tuhan.
Kita harus doa dulu sama Tuhan. Tuhan baik tuh. Waktu saya doa, Tuhan tuh kayak sekilas ngomong saya, besok lu ketemu adik ipar lu. Adik ipar lu kan mainnya bidang IT dia. Adik ipar saya main bidang IT. Lu aja ketemu, bilang, suruh buka PT baru. Jangan kerja lagi sama orang. Nanti yang ngurus istri kamu, yaitu kakak dia, enci dia. Besoknya saya ajak ketemu adik ipar saya. Saya cuma ngomong gini, saya mau orang nggak mau muluk-muluk, saya cuma ngomong gini. Min, Tuhan suruh gua ngomong begini. Nah saya kasih tahu semuanya. Lu mau, lu enggak itu urusanmu. Gua nggak apa-apa. Saya bilang gitu. Yang penting gua udah ngomong nih semua sama lu. Nggak lama lu. 4 hari ada ipar saya telepon saya. Ya udah, suruh Cece resign aja. Saya kaget. Jadi lu mau buka? Iya, tapi inget ya, lu bantuin. Dia suruh saya bantuin. Lu bantuin, Cece bantuin, ngurus semua sampai benar-benar jadi PT. Dia bilang gitu. Oke, saya bilang gitu. Nah, itu di tahun 2020 di bulan 9. Saya dapat mobil di 2019 Pak, bukan 2020. 2020 ini saya dapat PT ini. Di bulan 9 berjalan, bulan 9, 10, 11, 12, 3 bulan dong, 4 bulan lah masuk. Omsetnya 40 M. Itu karena apa? Karena Tuhan. Bersih berapa bersih? Bersih, cincai lah setengahnya. Enggak. Tahun depan sekretaris keuangan. Sekarang masuk 2021, istri saya buka lagi satu lagi PT. Jadi 2 PT. Itu semua tuh karena berkat Tuhan. Amin. Saya duren, nggak kepegang. Lapak saya nih, saya beli. Saya kasih teman saya pakai gratis. Saya bilang, bro, daripada gue nggak pakai lapak gue udah nggak bisa bantu nih, kau harus bantu istri gue. Saya bilang gitu. Lu jual deh di lapak gue. Bayarnya gimana? Lu nggak usah bayar, pakai aja, saya bilang. Saya bilang, bener lu? Iya, pakai aja, saya bilang. Tapi kalau untuk jatah preman sebulan 300 lu bayar, bukan gue yang bayar, saya bilang. Listrik gue udah pasang, lu tinggal isi token doang, saya bilang gitu. Lu pakai aja. Pokoknya nggak sewa, cuma bayar keamanannya 300.000 saya bilang sebulan. Oh, bener pakai. Sekarang teman saya yang jualan. Jadi kalau saya mau makan durian, tinggal telepon, bro kirim durian, dikirimin saya. Karena gini loh, kita sudah Yesus masuk dalam hidup kita tuh nggak hitung-hitungan sama orang juga. Amin. Kenapa? Karena Tuhan tuh nggak hitung-hitungan sama kita. Itu yang saya pegang. Jadi waktu saya kasih dia lapak itu, dia bilang gini, bro, gua muslim, gua kenal lu di dunia durian. Tapi waktu gua liat status lu melayani ke Holland kemana, lu luar biasa. Itu yang bikin gua tuh diberkatin. Kalau orang Kristen itu ternyata bukan seperti orang-orang kaum gua ngomong. Dia bisa ngomong gitu loh. Ngerti gak maksudnya? Jadi kalau ngerti maksudnya dia, kalau dia dapat ceramah yang gak baik di agama kita, bagi dia tuh kata bohong. Kenapa? Dia lihat kita, dia lihat temennya. Dampak kita itu jadi berkat buat dia. Amin. Nah itu kalau Yesus ada dalam hidup kita, jadi kita ada dampak. Amin. Terus saya mau ceritakan lagi begini. Apartemen saya belikan 85 juta. Dikasih Tuhan dengan harga 85 juta di tahun 2015. Tahun ini saya jual, Pak. Saya jual. Tapi saya nggak buka harga. Ini saya ceritain. Apartemen saya. Saya lagi bersih-bersih nih sama karyawan saya. Bersih-bersih. Ada seorang ibu-ibu. Dia cari lengak-lenguk. Ini seperti kejadiannya seperti saya cari apartemen itu, Pak. Jadi dia lihat, saya tanya, Bu, ngapain Bu? Lihat-lihat, saya bilang gitu. Dek, baru datang, baru pindahan, dia bilang gitu. Oh enggak, saya lagi bersih-bersih, saya bilang gitu. Saya udah nggak tinggal sini. Oh, berarti dijual loh. Wah, enggak, saya nggak jual. Saya bilang gitu. Karena saya pikir ini pemberian Tuhan, nggak mungkin saya jual. Saya nggak berani. Karena apa yang Tuhan kasih, kita nggak berani jangan macam-macam jual. Karena itu berkat kita. Waktu dia bilang, oh nggak dijual, saya lagi cari apartemen. Ih, saya langsung kayak kena. Tuhan tuh langsung ngomong, ini kayak lu nih, ini kejadian kayak lu nih. Dia bilang gitu. Tuhan tuh nggak ngomong gitu. Terus saya nggak anggap gimana ya. Saya pikir oh udah, emang gue masa mau jual apartemennya. Lalu dia bilang gini, kalau dijual hubungi saya. Ini nomor teleponnya. Dia kasih ini nomor teleponnya.
nomor telepon dia, tiba-tiba kasih saya catat. Nah, saya bilang saya nggak jual bu, nggak, kalau jual hubungin saya. Gitu. Saya pulang, saya ngomong sama istri, nih apartemen kita ada mobil. Istri saya tuh orangnya luar biasa, anak tuanya luar biasa. Dia sampel saya. Itu dari Tuhan, jangan jual lu. Jangan main-main sama Tuhan. Ya. Tiba-tiba malamnya atau besoknya saya kayak dimimpi sama Tuhan. Tuhan bilang gini saya. Nah, itu apartemen kan dulu gua kasih dulu 85 juta. Sekarang ini apartemen gua kasih ke dia. Dia suruh saya kasih kayak begitu. Saya langsung bilang gini, cara manusia yang gila. Gue udah dikasih lu, gue harus kasih ke orang. Terus Tuhan, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, saya kasih secara gimana? Tuhan tuh baik loh. Nih, Tuhan tuh, jadi kalau orang bilang cuan, Tuhan juga bisa kasih kita cuan. Tuhan bilang gini, kamu bilang sama dia, sama ibu ini Tuhan yang ngomong nih ke saya, ibu itu belum ngomong apa-apa. Ibu mau DP berapa ke saya? Ibu sanggup cicilannya berapa dan berapa lama? Tuhan begitu loh ngomong sama saya. Biasanya mama sama ibu itu begitu. Saya hubungin sama ibu itu, besoknya saya hubungin, saya koordinasi sama istri, saya bilang saya dapat mimpi dari Tuhan bahwa apartemen ini harus kasih ke ibu ini, tapi bukan dengan cara dia bayar cash. Tuhan bilang dia kasih DP berapa, angsurannya berani berapa, dan berapa lama. Waktu saya hubungin ibu itu ya, ibu itu kaget. Waktu saya bilang, Bu, boleh deh apartemen saya jual, tapi Tuhan saya nih Bu, karena saya tahu dia muslim, dia bilang dia muslim. Tuhan saya bilang, ibu mau DP berapa ke saya, ibu sanggup cicilannya berapa ke saya, dan ibu mau sanggup berapa lama. Ibu itu nangis di telepon. Dia bilang, aduh, kok ini seperti yang saya mau ya, dia bilang gitu. Saya cari apartemen, saya mau cicil, saya mau DP, saya mau cicil 2 tahun. Dia ngomong 2 tahun. Nah, saya nggak sebut angka, saya cuma bilang gini sama ibu ini, Bu, saya gini aja, ibu sanggup DP berapa ke saya, ibu beraninya cicilnya berapa ke saya, dan 2 tahun itu beraninya berapa, itu ibu terserah ibu. Ibu mau kasih saya 10 juta, saya bilang gitu, saya sebutin angka, mau kasih saya 10 juta, DP-nya 20 juta, itu terserah ibu. Mau angsurannya 3 juta, 4 juta, saya bilang gitu, itu terserah ibu. Saya tunggu kabar ibu. Nggak lama loh, 2 hari ibu itu WA saya. WA-nya masih saya simpan. Dek, saya berani DP 50 juta. 2 tahun, sebulan 7,5. Wah, cuan. Cuan. Sampai ya? 230 juta totalnya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak pernah sebut angka. Tuhan suruh saya jangan sebut angka. Biar ibu itu kasih angka buat saya. Pasaran berapa duit? Pasaran 300 lebih, Pak. 300. Cuman menurut saya gini, saya beli 85, 2015 saya tinggal sampai 2021. Berapa tahun? 6 tahun saya tinggal gratis. Plus dikasih duit, balikin 85-nya ke saya, dapat cuan. Keren nggak Tuhan kita? Keren banget. Saya tuh sampai bingung sama istri saya, gila. Lu lihat Tuhan, lu lihat Tuhan kita, saya bilang. Bukan kita yang hebat, tapi Tuhan kita yang hebat, saya bilang. Kalau kita bener nih, lurus aja deh, ikut Tuhan. Jangan pernah ngomong, Tuhan, gue mau ikut lu nih, tapi gue begini-gini aja. Waduh, mulut kita udah nyumpain diri kita sendiri. Kalau kita ngomong, gue udah begini-gini aja Tuhan, berarti kita nyumpain diri kita sendiri. Kalau saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya akan menjadi berkat. Saya akan menjadi sumber berkat, saya bilang. Amin. Menurut saya selalu berdoa begitu. Buat anak saya juga saya doa, Tuhan anak saya menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang berkat juga, saya bilang. Jadi mulut kita ini penuh kuasa. Karena kita anak-anak Tuhan. Makanya seringkali saya bilang gini sama teman-teman saya, kalau lu nggak diberkati sama Tuhan, jangan salahkan Tuhan. Satu, salahin diri lu dulu. Lu masih ada dosa. Perkara apa yang masih lu buat yang Tuhan tuh gak seneng? Itu aja, koreksi aja dulu diri kita. 5 menit.
5 menit. Biarin biar dia tutup jam 10. Bagus kok ini. Kalau dia nggak mau jam 10 besok jangan bikin lagi. Iya tutupnya 10 kan soalnya. Masih jauh. Sorry waktu. Masih jauh. Yang lain jam. Lanjut. Yang penting kita koreksi diri kita dulu. Kalau kita benar ya, intinya kita dulu kita benar. Kita kepala loh. Di keluarga kita kepala. Saya kadang mikir gini, kalau gua dulu nggak benar, gua nggak mau ikut Tuhan, gua pasti nggak akan jadi seorang seperti ini. Tapi kalau gua mau setia sama Tuhan, gua pernah bilang Tuhan gua setia, gua harus setia. Apapun yang gua dapat, gua setia. Sekarang keran itu mau kita mati nggak bisa. Tandanya berkat itu mau kita, udah Tuhan jangan, nggak bisa. Kita benar-benar dikasih berkat luar biasa. Gitu. Jadi, kita buka ayatnya aja ya. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Berbunyi seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita ini anak-anak Tuhan itu nggak bakal dikasih binasa, tapi dikasih hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu apa sih? Semuanya. Yang baik-baik buat kita itu hidup yang kekal. Dalam ekonomi, keluarga kita, bisnis kita, itu semuanya Tuhan kasih buat kita. Saya langsung kasih poin-poinnya aja. Gimana sih tanda-tanda kita tuh sudah Yesus sudah ada dalam hidup kita? Yang pertama adalah percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau nggak percaya, lu nggak mau bilang Tuhan adalah Yesus juru selamat kita, percuma. Kalau mau lihat orang berubah, saat dia itu benar-benar sungguh-sungguh terima Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan dia itu yang pertama kali itu dia. Kalau dia nggak berjumpa dengan Tuhan, mau kita ngadu sampai berdosa kan, itu orang nggak bakal berubah. Pegang omongan saya. Mau dia jago firman Tuhan kan, mau dia tinggal lakunya hebat kan, dia nggak terima Tuhan dengan sungguh-sungguh, buka hatinya buat Tuhan sungguh-sungguh, dia nggak bakal berubah. Pasti nggak bakal berubah. Saya berani ngomong. Kenapa? Karena saya merasakan kalau saya nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, pasti emosi saya tuh luar biasa minta ampun. Suka berantem, tapi karena saya sudah terima Tuhan, saya bilang Tuhan, saya janji, tolong saya Tuhan, ingatin saya, buka hati saya. Ada perubahan hidup saya. Ada perubahan yang bisa lihat kita salah, orang terdekat, istri kita, anak-anak kita. Yang bisa lihat kita tuh begitu. Bukan teman-teman kita nggak taunya saat kita berjumpa di sini nih, oh lu baik lu luar biasa. Dia nggak tahu di rumah kayak gimana. Singa itu di rumah. Karena di sini kelinci, di sini kelinci, di rumah singa. Ada yang tahu kita tuh orang terdekat, orang tua kita, istri kita, anak kita. Mertua saya tahun kemarin tuh terima Tuhan. Simpel sekali saya bilang, Ma, Pak, kenapa mau terima Tuhan? Karena saya lihat kamu. Saya bangga. Saya selalu bilang, saya kalau dari mana, saya selalu bilang ini. Karena saya ceritakan mertua saya. Kenapa? Saya bangga. Bukan bangga saya karena saya, bukan karena Tuhan saya luar biasa. Amin. Saya tunjukkan nih ke mertua saya bahwa saya ikut Tuhan, saya nggak bakal miskin. Amin. Saya ikut Tuhan, saya akan tunjukkan dengan waktu. Nggak usah dengan kata-kata. Kata-kata mah hebat, berdebat apa kayak itu mah nggak main saya. Tapi saya tunjukkan dengan waktu saya. Amin. Waktunya Tuhan. Bahwa Tuhan sudah bilang, Wih, lu udah harus naik, kita akan naik. Amin. Wih, lu udah harus memberkati orang, kita akan memberkati orang. Amin. Itu aku. Saya juga bangga sekali punya teman seperti Anton. Saya selalu lihat dia bakso kemana, saya bilang, wah, Tuhan, saya bangga punya teman-teman seperti ini. Yang sama-sama rindu memberkati orang. Itu kita tuh karena kita diberkati, bukan punya kita, punya Tuhan. Jadi kita wajib memberkati juga. Itu. Terus poin yang kedua adalah perubahan hidup. Kalau kita sudah nih
koreksi hidup kita. Kedua harus berubah hidup. Perubahan hidup kita tuh harus ada karakter kita, pola pikir kita, bicara kita, tingkah laku kita, itu udah harus berubah. Kalau nggak berubah, ya udah. Yang saya bilang, poin pertama, berarti belum sungguh-sungguh buka hati. Kembali lagi ke poin pertama. Karena poin pertama itu bisa dilengkapi. Harus masuk ke poin pertama, baru poin kedua, perubahan hidup. Kalau poin pertama sudah buka, pasti kita berubah. Perubahan kita tuh pasti kelihatan. Gitu. Yang ketiga adalah kalau kita sudah mengalami perubahan hidup, yang ketiga adalah kasih. Kita bisa mengasihi. Timbul tuh dalam diri kita tuh kasih, ya kan, baik. Cara bicara kita tuh sudah seperti mengasihi. Yang dulunya mungkin ya, maaf ya, tatot, ya kan, sekarang enggak. Apa tuh? Bakso. Baksonya Yofi. Ya, sekarang Tin. Enggak perjelas gua kadang-kadang bisa. Pokoknya kita tuh bisa berubah. Pak Agus nih masih mikirin lagu yang tadi. Kasih kita tuh akan kelihatan gitu. Yang keempat dan terakhir adalah tidak lagi hidup dalam dosa. Dosa itu banyak loh. Ini sensitif ya. Bicara dosa itu sensitif. Saya cuma bilang gini pada kalian. Teman-teman saya ini udah dewasa semua. Tahu dosa itu apa? Aku tahu. Berpikir yang nggak benar itu udah dosa. Ngomongin orang aja itu udah dosa. Tingkah laku kita yang nggak benar itu udah dosa. Jadi dosa itu nggak bilang besar kecilnya, semua sama. Jadi kalau untuk ngomong dosa saya nggak mau. Tapi saya bilang ini, kita tinggalin, kita coba hidup langkah dengan cara jalan yang berbeda. Kalau kita langkah jalan yang sama, jatuh lagi ya. Jatuh. Intinya seperti orang Majus yang ingin berjumpa dengan Tuhan. Kita buka yuk, ini ayat terakhir di Matius 2 ayat 12. Ya, Matius 2 ayat 12 ya. Firman Tuhan bunyi seperti ini. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kalau dia balik lagi ke jalan yang tadi dia datang, dia akan ketemu Herodes ya? Pasti. Herodes mau cari siapa? Yesus. Cari Yesus. Mau diapain? Bunuh. Mau dibunuh. Tapi kalau orang Majus ini cari Yesus buat apa? Sembah. Menyembah. Nah, kita datang ke sini untuk menyembah atau untuk membunuh Yesus? Menyembah. Dua pilihan. Kalau kita ingin menyembah Yesus, berarti kita harus berubah. Hidup kita harus berubah. Gitu. Tapi kalau kita mau menyalibkan Yesus lagi, mau mematikan Yesus lagi, ya udah datang sini, dengar, pulang, buang. Gak usah dihayati firman Tuhan itu. Karena kita ingin menyalibkan Yesus lagi. Tapi kalau kita datang ingin menyembah Yesus, berarti kita serap semuanya. Apapun yang kita dapat, kita pegang sebagai hidup kita. Karena gini, menurut saya Ibu Gospel itu luar biasa. Dari kesaksian itu bisa buat kita tuh berubah loh. Kesaksian mungkin Bapak ini, kesaksian tadi Bapak itu ya matanya. Saya kaget, luar biasa. Matanya tuh sampai keluar darah. Tapi sekarang masih sehat. Itu luar biasa. Kayak saya mati sebelah, Tuhan gantikan tangan baru, kaki baru, mata baru, mulut baru. Semua bisa. Makanya saya bilang hidup saya buat Tuhan. Kalau untuk melayani Tuhan saya nomor 1. Untuk usaha belakangan. Saya tahu kalau saya cari Tuhan ini akan ikut saya. Semua akan dihandle sama Tuhan. Dia nggak takut saya. Mau dibilang bisa aja lu. Ya karena saya menjalanin. Saya jalanin semuanya. Saya nggak ngomong doang, saya jalanin. Gitu. Jadi buat teman-teman hari ini, ayo kita biar masuk di tahun 2022 kita punya spirit yang baru, punya karakter yang baru, punya jiwa-jiwa yang baru untuk menghargai Tuhan, untuk menghormati Tuhan, untuk melayani Tuhan. Di mana? Di wadahnya gospel.
Jadi kalau tadi kata Bro Anton benar, masuk 2022, ayo yang sekarang datang, ada ke chapternya, datang terus, benar, datang terus, jangan ada. Kalah apa tahu? Iya, pas datang. Kadang juga di chapter saya bilang gini sama teman-teman saya, kalau lu ada halangan, bolehlah. Lu bilang hari ini nggak bisa datang, boleh, kita maklumin. Tapi kalau tiap minggu lu bilang ada halangan, itu harus dipertanyakan. Kenapa? Gitu. Jangan sampai saya ini orang kasar, saya belak-belakan. Mungkin Bro Anton juga seperti itu ya, belak-belakan juga di chapter ini. Kalau saya bilang gini, bro, kalau Tuhan ambil lagi semua yang lu dapat nih dari Tuhan, lu pasti balik lagi ke sini. Saya ngomong gitu, jahat tuh saya. Kalau Tuhan ambil lipat, gua ambil semua nih. Dulu waktu lu nggak ada, lu datang ke sini setia. Ya kan, wah setia melayani. Setelah Tuhan kasih, Tuhan angkat pelan-pelan, Tuhan kasih. Seakan-akan bilang, Tuhan, gue sibuk nih, gue belum bisa nih datang ke chapter, gue mentingin ini dulu. Waduh, jangan main sama Tuhan. Kalau Tuhan udah ambil untuk datang lagi, balikin lagi tuh nggak ada, susah. Mulai lagi dari nol, kita mulai lagi dari bawah. Bener-bener harus sentuh lagi, mau kayak gitu, jangan. Justru kalau Tuhan udah kasih, kita harus lebih semangat lagi datang. Kenapa? Karena yang Tuhan kasih itu buat kita kesini bagi-bagi berkat. Kita kesaksian, oh gue dapat tuh dari Tuhan begini-gini. Kita berbagi, gitu. Jadi itu dari saya. Kalau untuk dilanjutin, saya bisa begadang. Karena kalau saya ngomong, lanjutinnya di sebelah aja sebelah. kalau ngomong firman Tuhan, kesaksian hidup saya, waduh, saya suka. Karena bagi saya tuh Tuhan tuh segalanya. Gitu. Jadi itu aja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini Tuhan. Untuk berkati chapter ini Tuhan Yesus, dari RVP-nya, RD-nya Tuhan, PC-nya Tuhan Yesus, sekretaris, wakil PC Tuhan Yesus, bendahara, dan member-membernya Tuhan. Kau berkati semua Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, usaha mereka Tuhan Yesus, pekerjaan mereka, orang tua mereka Tuhan Yesus, keluarga mereka, istri dan anak mereka Tuhan. Kau jagai semua Tuhan, Kau lingkupi Tuhan dari virus-virus corona Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan itu dalam naungan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan, berkati semuanya Tuhan Yesus. Dan kami juga tahu Tuhan, di menginjak tahun 2022 ya Tuhan Yesus, kami akan lebih lagi Tuhan on fire Tuhan buat Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih saya akui buat firman Tuhan yang memberkati kita semua ya. Mau jadi apa bendara? Ganti. Ya. Di sini aja 2024 ya. Gunawan sama Daniel itu ganti. Tambah satu, kita cari orang yang aktif aja. Tiga dah. Ya kita ngomong apa adanya, lu nggak mau aktif udah. Kalau bendahara ada 3, bikin acara nakal mah nggak ada. Si Arfi satu. Door-prize. Kita udah dengerin kebenaran firman Tuhan. Kita jangan hanya jadi pendengar saja, tapi kita mau jadi pelaku firman Tuhan. Amin. Oke, yuk kita akan masuk dalam acara Natal kita. Yang kita mau nyanyikan satu pujian, satu lagu yang saya rasa semua udah tahu. Kita mau bangkit berdiri sama-sama. Kalau visinya mas. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau hadir ya Tuhan Yesus di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, bahwa Engkau ada karena dari perubahan-perubahan karakter kami ya Tuhan Yesus, di mana kami senantiasa datang chapter Green Lake City, chapter MG chapter ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau senantiasa di dalam perayaan Natal gabungan ini ya Tuhan Yesus, di bawah RD 1 dan RPP 1 regional DKI 4 ya Tuhan Yesus. Kau berkati semua ya Tuhan Yesus, para leader-leader ya Tuhan Yesus, serta Kau tanamkan ya Tuhan Yesus kepada member-member untuk senantiasa setia ya Tuhan Yesus melayani Engkau di wadah Full Gospel. Lewat perubahan-perubahan yang kami dapatkan di wadah ini ya Tuhan Yesus,
juga ya Tuhan Yesus berdampak kepada keluarga kami semua ya Tuhan Yesus di rumah baik, dan berdampak juga kepada lingkungan di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas perayaan Natal di Green Lake City ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati kami semua yang hadir dan yang belum sempat hadir ya Tuhan Yesus. Tanamkanlah kerinduan ya Tuhan Yesus untuk senantiasa bernaung di wadah yang bagus ini ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Tuhan Yesus semuanya ya Tuhan Yesus, dari member-member, leader-leader dan keluarga kami yang kami tinggalkan di rumah, untuk senantiasa Kau berkati, baik itu kesehatan, baik itu ekonomi, baik itu dalam segala aspek kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, thank you. Oke. Ya, silakan duduk. Oke, thank you buat semuanya. Buat leader kita, buat para member yang sudah hadir malam hari ini. Nah, malam hari ini kita udah Tuhan